dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIM PPG dalam jabatan tahun 2025 pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Maria Anastasia Aji. Saya adalah guru agama Katolik dan budi pekerti di Sekolah Dasar Impres Udumaba, Desa Riti, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 3 dengan materi tentang kisah Yusuf untuk memenuhi ujian kinerja PPG. Selamat pagi dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, dan luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sebelumnya, kehadiran. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar kisah tentang Yusuf. Mungkin dari antara kalian masih ingat tokoh-tokoh iman dalam kitab suci Perjanjian Lama. Kira-kira siapa saja yang termasuk dengan tokoh-tokoh iman dalam kitab suci Perjanjian Lama? Ya, Nofri. Adam, Hawa, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa. Coba, mau tambah? Siapa yang belum tahu? Ada lagi? Siapa tadi yang termasuk tokoh iman dalam kitab suci Perjanjian Lama? Adam, Hawa, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan Musa. Tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut. Baik, terima kasih. Kita awali kegiatan kita ini dengan doa. Satu orang kita minta untuk pimpin doa. Marilah kita berdoa dalam Bapa. Ya Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang penuh kasih. Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa. Ya, terima kasih Den. Silakan duduk. Jadi baik, sekarang kita berdiri semua. Lagu dalam suka duka. Tahu? Tahu tidak? Semangat ya? Mana semangatmu? Ini anakku. Mana? Dalam suka duka Tuhan tetap tersenyum. Tidak. Dalam suka duka Tuhan tetap tersenyum. Diolok dihina Tuhan tetap tersenyum. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, anak-anak. Sekarang kita akan sama-sama mengamati gambar yang ada di depan ya. Ini ada dua gambar. Jadi minta kalian untuk sama-sama melihat gambar apa yang ada di depan. Anak-anak sedang buat apa di gambar? Mereka sedang berlomba
jaring. Gambar yang pertama itu ada yang sudah sampai di puncak jaring, ada yang lain masih di tengah jaring, dan yang lainnya masih di bawah. Kemudian gambar yang kedua itu dua orangnya sudah sampai di puncak jaring, yang satunya dia masih berdiri di bawah. Sekarang ibu mau tanya, apa yang membuat anak-anak itu bisa sampai ke puncak jaring? Karena mereka mencoba. Ya, benar. Karena mereka mau mencoba, semangat, dan mereka tidak malas. Apa nasihatmu untuk anak yang malas? Anak yang berkata, malas, saya takut jatuh. Kira-kira apa nasihatmu untuk mereka? Apa pengalamanmu? Apa pengalamanmu menghadapi kesulitan atau cobaan dalam meraih kesuksesan atau meraih suatu prestasi? Bisa ya, Dance? Aku pernah gagal. Aku mencoba lagi. Akhirnya berhasil. Dance bilang, aku pernah gagal, tapi aku terus mencoba. Akhirnya aku bisa. Yang lain perjuangan kita, perjuangan kita. Bagaimana cara kita untuk menghadapi kesulitan yang kita alami. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan itu? Lebih kuat? Rajin belajar. Apalagi yang lain? Tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Apalagi? Tanya guru atau teman. Hah? Tanya guru atau teman. Tanya? Selalu tanya guru atau tanya teman. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengatasi setiap kesulitan yang kita alami. Kita harus berusaha untuk meraih apa yang kita impikan. Misalnya rajin belajar, ya kan? Supaya bisa juara. Atau mungkin kita pernah gagal dalam perlombaan, misalnya lomba puisi, saya pernah gagal. Oh, kalau saya gagal, berarti saya harus berusaha supaya jangan gagal. Baik anak-anak, itu tadi gambar lomba memanjat jaring ya. Jadi sekarang kita sama-sama mengamati kisah kitab suci. Di dalam video sudah siapkan video cerita tentang Yusuf. Terima kasih, enjoy! Aku mendengar tentang dirimu kau dapat menghasilkan mimpi. Betul begitu? Bukan aku. Ya ampun! Allah yang akan menjawabnya, Firaun. Dengarkan, dalam mimpiku aku berdiri di pinggir sungai. Tiba-tiba tubuhmu muncul dari sungai, indah bentuknya dan tentu makan rumput di dekat sungai. Lalu tampaklah tujuh lembu lainnya muncul. Sangat buruk dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di Mesir. Lembu yang kurus dan buruk bukan habis untuk menjadi kamu itu. Juga dalam mimpi kulihat satu pantai tujuh bulir gandum yang berisi dan bagus. Tetapi kemudian ada tujuh bulir yang kering kurus dan lain orang itu tiba-tiba mencuat. Lalu yang terus memakan tujuh bulir yang baik. Kedua hari itu sama. Tujuh lembu yang baik adalah 7 tahun, dan 7 bulir gandum yang baik juga 7 tahun, dan 7 lembu yang kurus dan buruk lainnya juga 7 tahun.
Dan 7 bulir gandum yang hampa dan daging paling timur adalah 7 tahun kelaparan. Allah memperlihatkan apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Tapi kemudian timbul 7 tahun kelaparan, dan segala kelimpahan itu akan dilupakan. Mesir akan kelaparan. Maafkan hamba, Fir'aun. Jika Tuhanku tidak menyusun rencana menyimpan panen dari tahun kelimpahan, Mesir tidak akan bertahan. Fir'aun tidak akan suka dengan tafsirannya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang kehidupannya dipenuhi dengan roh Allah? Karena Allah memberitahu ini kepada Yusuf, tidak ada orang yang lebih bijak untuk menjadikan pengelola. Kau akan mengapas tuayan dan menyimpan panenan untuk masa kelaparan. Kau akan menjadi gubernur, tapi jangan bersih. Semua orang harus tunduk padamu. Baik, jadi kisah tentang siapa? Tentang siapa? Dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang di Mesir. Terus setelah itu Firaun, raja Mesir tadi, dia bermimpi. Dia berdiri di tepi sungai Nil. Ketika dia sedang berdiri di tepi sungai Nil, tiba-tiba muncullah 7 lembu yang gemuk dan 7 lembu kurus. 7 lembu gemuk tadi mereka sedang makan rumput yang ada di tepi sungai Nil. Tiba-tiba muncullah 7 lembu yang kurus datang langsung makan dan telan semua lembu-lembu yang gemuk tadi. 7 ekor lembu yang gemuk tadi. Begitu juga dengan 7 bulir gandum yang berisi dan 7 bulir gandum yang tidak berisi. Itu sebenarnya artinya sama Tuhan. Artinya bagaimana? Artinya di kerajaan Tuhan ini akan terjadi 2 musim. Musim panen yang berlimpah dan musim lapar. Membagikan lembaran ini nanti kita bentuk dalam kelompok kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, dan masing-masing punya pekerjaannya. Kelompok 1 nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari cerita tentang Yusuf tadi setelah kamu menonton video. Kemudian kelompok 2 mengerjakan tentang apa? Menceritakan kembali isi dari cerita tadi, isi dari video tadi. Bisa? Bisa tidak? Bisa? Kelompok 3 nanti mengurutkan gambar kisah tentang Yusuf dari awal Yusuf dijual sampai yang terakhir Yusuf menjadi raja. Sekarang kita bentuk dalam kelompok. Sini.
Sudah semua? Sudah. Oke, baik. Sekarang kita mulai dengar dari Ibu berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dari Ibu minta dari kelompok 1 duluan. Silakan kelompok 1. Berdiri di sini. Selamat pagi teman-teman. Kami akan melaporkan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Apa saja penderitaan yang dialami Yusuf? Dijual jadi budak, difitnah, dan dimasukkan ke penjara. Nomor 2. Bagaimana sikap Yusuf dalam menghadapi setiap penderitaannya? Yusuf tetap sabar, setia, dan percaya kepada Allah. Nomor 3. Apa yang membuat nasib Yusuf berubah menjadi penguasaan di Mesir? Karena Yusuf bisa menafsirkan mimpi Firaun. Nomor 4. Teladan apakah yang dapat dicontoh dari kisah Yusuf? Sabar, jujur, setia kepada Tuhan, dan mau menolong orang lain. Nomor 5. Apa yang kalian lakukan saat menghadapi kesulitan atau cobaan? Berdoa kepada Tuhan, sabar, dan tidak putus asa, dan tetap berusaha. Itulah hasil kerja kelompok kami. Terima kasih kelompok 1. Silakan duduk. Lebih baik sekarang Ibu minta untuk kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan menceritakan kembali secara kisah tentang Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan ia menjadi budak di Mesir. Di sana, Yusuf difitnah dan akhirnya dipenjara. Walaupun menderita, Yusuf tetap setia dan percaya kepada Allah. Suatu hari, Raja Firaun bermimpi aneh tentang 7 lembu gemuk dan 7 lembu kurus. Juga tentang 7 bulir gandum sehat dan 7 bulir gandum kering. Tidak ada yang bisa menjelaskan arti mimpi itu. Dan akhirnya Yusuf dipanggil menghadap Firaun. Dengan bantuan Allah, Yusuf menjelaskan arti dan mimpi itu. 7 tahun pertama akan ada kelaparan, akan ada panen berlimpah. 7 tahun berikutnya akan ada kelaparan besar. Yusuf memberi saran supaya Firaun menyimpan makanan selama masa panen. Itulah hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Silakan duduk. Sekarang kita memberikan kesempatan kepada kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Mengurutkan gambar Yusuf
kemudian 70 kali yang kurus. Mimpi kedua nomor 3. Mimpi keduanya. Tadi sudah aku bermimpi 7 bulir ganung berisi dan 7 bulir ganung tidak berisi. Nomor 4. Aplikasi tafsir mimpi itu menjadi kerajaan di Mesir. Nomor 7. Yesus menjadi raja di Mesir. Nomor 8. Demikian laporan hasil kelompok kerja kami. Ya, terima kasih. Tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih kelompok 3. Silakan duduk. Kelompok pertama mereka ada pertanyaan pemahaman tentang Yusuf. Kelompok kedua Ceritakan kembali dan segala kisah tentang Yusuf. tidak menceritakan kembali kisah tentang Yusuf. Kelompok 3. Kelompok 3 mengurutkan gambar. Kelompok 3 mengurutkan gambar kisah tentang Yusuf dari kisah yang pertama sampai dengan yang terakhir, sampai dengan Yusuf menjadi raja. Berita kitab suci kisah tentang Yusuf yang dijual oleh siapa? Saudaranya. Yusuf yang dijual ke Mesir, kemudian sampai di Mesir Yusuf menjadi tahanan. Ya toh? Ada persoalan, ada masalah dengan Potifar, seorang pegawai istana, istri dari Potifar. Jadi Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa untuk siapa? Yusuf. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk siapa? Yusuf. Yusuf, untuk Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf menjadi penguasa. Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Kenapa Yusuf bisa menjadi penguasa di Mesir? Dia bisa menaksirkan mimpi Firaun. Karena Yusuf bisa menafsirkan mimpi Firaun. Yusuf menjadi penguasa yang hebat di Mesir. Menghadapi tantangan dia bisa menghadapi tantangan. Dia bisa menghadapi cobaan. Dia taat pada perintah Tuhan. Dia taat pada Tuhan. Dia tabah. Dan dia juga setia kepada Tuhan. Juga dengan kita. Mau tidak kalian mau sukses? Mau sukses? Mau tidak mencapai impianmu? Mau tidak mencapai cita-citamu? Mau tidak? Harus? Mau. Kalau kamu mau capai cita-cita, capai impian, berarti harus berapa? Harus berapa? Belajar. Buat apa lagi? Berusaha apa lagi? Berdoa apa lagi? Jangan pantang menyerah, ya toh? Jangan menyerah, semangat, berusaha. Seperti gambar tadi, ya toh? Gambar tentang Hajar Jari, kemudian Yusuf. Jangan kita berpikir bahwa saat seperti ini saya tuh di kelas tuh saya punya teman-teman biasa bilang saya itu tidak bisa. Jangan pernah dengar kata teman. Harus punya motivasi dari dalam diri sendiri. Ini motivasi dari diri sendiri. Dan percaya kepada siapa? Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah berikan kita manusia itu berbagai macam kemampuan.
ya toh? Setiap orang tuh punya kemampuannya masing-masing, punya talentanya masing-masing. Makanya baik. Itu materi kita hari ini. Jadi ada tugas, ya. Ibu akan berikan tugas untuk kamu. Tugas ini nanti kalian kerja di rumah, ya. Kerja di rumah, mintalah dengan orang tuamu. Buat apa tugasnya? Buatlah sebuah slogan yang berisi ajakan, yang berisi ajakan dan motivasi kepada teman-temanmu. Jadi, baik untuk pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita Ibu minta semua untuk tutup mata, hening. Kita merefleksikan kembali pelajaran kita hari ini. Tutup mata, merenungkan. Apakah saya pernah mengalami kesulitan dalam hidup saya? Apakah saya pernah mengalami kesulitan? Saya pernah mengalami tantangan dalam kehidupan saya setiap hari. Apakah saya tabah dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi tantangan atau kesulitan itu? Apakah saya mampu meneladani sikap Yusuf yang tabah, yang setia, yang berusaha dengan penuh semangat? Silakan buka mata. Kita berdiri. Semangat dulu. Semangat? Masih semangat? Terima kasih. Kita tetap berdiri, ya. Kita mau menyanyikan lagu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mau tidak? Tahu? Tahu? Tahu, ya? Ada 7 kebiasaan. 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun Tidur pagi, beribadah, tidur cepat, beristirahat. semangat. Semangat! Terima kasih. Silakan dulu. Terima kasih, Bu. Baik, itulah akhir dari pelajaran kita hari ini. Kisah tentang siapa masih ingat? Yusuf. Kisah tentang Yusuf. Masih ingat tidak kisah tentang Yusuf? Masih. Jadi, itulah pelajaran kita hari ini. Ibu berharap supaya kita bisa meneladani sikap Yusuf, kita bisa meneladani sikap Yusuf. Tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Satu orang tiga. Mari kita berdoa dan membaca. Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan-Mu kepada nama-Mu yang kudus, selalu